Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si Teknisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, ini saya menanggapi request yang masuk di kolom komentar ya. Jadi banyak dari sobat semua yang menginginkan Bang Tekso coba servis rongsokan lagi. Oke guys, kita akan laksanakan ya. Ya, ini saya masih banyak ya untuk HP rongsokan. Jadi kurang lebih ini satu karung isinya HP bangkai guys. Dan rata-rata ini Nokia. Jadi dulu ini saya beli antara harga 7.000 hingga 10.000 ya. Oke, ini saya akan ambil sekaligus 3 ya. Kita akan lakukan mode triple kill. Ya, jadi ini saya ambil 3 dan ini semua seri Nokia 105. Tapi ada perbedaannya guys. Jadi ada 3 dengan nomor seri yang sama, tetapi untuk generasi yang berbeda ya. Ya, untuk di sebelah kanan itu Nokia 105 generasi awal ya, pertama kali keluar. Yang tengah generasi yang kedua, lalu yang ketiga ini generasi yang ketiga. Ya, saya langsung tes dengan baterai ya. Saya nyalakan, dia muncul gambar tapi hancur. Ini artinya HP ada respon ya saat dinyalakan. Lalu untuk HP yang tengah saya coba nyalakan. Ya, ternyata masih bagus ya. Hanya LCD yang bermasalah. Untuk kasus yang seperti ini tidak jarang saya sering temui ya untuk di HP rongsokan yang hanya rusak LCD, yang hanya rusak di pengecasan, jadi hanya ringan ya kerusakannya. Namun untuk yang ketiga ini tanpa ada respon guys. Jadi saat saya nyalakan tuh tidak mau nyala. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama yang paling mudah dulu. Ini adalah Nokia 105 untuk di generasi yang ketiga. Ya, kita buka untuk baut-bautnya. Dan untuk Nokia seri ini itu sudah dual SIM ya. Berbeda di generasi sebelumnya itu rata-rata satu SIM. Oke, kita akan ganti LCD-nya ya. Setelah kita coba tes dengan baterai, ternyata dia nyala tapi hancur LCD-nya. Oke, ini sudah saya copot bagian mesin lalu saya bersihkan ya. Lalu ini sudah saya siapkan untuk LCD yang baru. Jadi untuk teknisi pemula, jika keberadaan sobat semua konternya di daerah pedesaan harus wajib hukumnya ya punya stok LCD Nokia. Namun jika di kota ya mungkin tidak seberapa laku ya. Kalau di tempat saya di pedesaan masih banyak penggunanya. Ya, ini sudah saya copot LCD-nya dengan solder ya. Lalu setelah dicopot saya kerik bagian pin LCD-nya. Lalu saya tambahin flux. Lalu tinggal di solder ya. Di mata ujung soldernya ditambahin timah dahulu. Jadi usahakan setiap penyolderan sebelumnya diberikan flux ya untuk mempermudah proses penyolderan. Lalu ini untuk LCD yang baru kita tambahin timah di pin-pinnya. Ya, jadi di tampak depan dan tampak belakang ya, atau di atas bawahnya dikasih semua dengan timah. Lalu dijepit dengan kuku sambil disolder dan dirapikan.
Oke, seperti ini sudah kita pasang ya LCD untuk di Nokia 105. Ya, saya nyalakan dan sudah normal ya. Ya, saya akan copot. Lalu kita fokus untuk di HP yang bagian tengah ya, yaitu HP di bawahnya lagi, generasi di bawahnya. Masih sama di Nokia 105. Tapi ciri-ciri yang paling pasti itu di 105 seri ini, dia sudah pengecasan menggunakan port USB ya. Jadi micro USB, bukan lagi untuk seperti Nokia yang kecil. Oke, ini kita akan melakukan penggantian LCD juga ya. Jadi ada dua HP ini semua kasusnya LCD pecah. Lalu setelah dilepas, bersihkan di pin-pinnya, kerok dengan cutter ya. Lalu bersihkan untuk di daerah yang lain. Ya, saya tambahin fluk ya, lalu kita solder ulang untuk di pin LCD-nya. Jadi tujuannya menyolder ulang ini supaya nanti saat pemasangan itu gampang ya. Lalu saya akan siapkan LCD yang baru ya. Jadi berbeda untuk LCD Nokia 105 generasi kedua dengan yang ketiga. Tapi generasi yang pertama dengan yang kedua itu nyaris sama ya. Namun kadang ada LCD yang nggak support untuk di generasi kedua. Biasanya gambar LCD itu terbalik atau hanya separuh ya. Ya, ini sudah saya tambahin timah untuk di LCD yang baru, lalu tinggal dipresisikan dengan kuku ya, dengan kuku seperti ini. Lalu kita bersihkan sisa fluknya. Dan untuk HP-HP yang model seperti ini itu banyak yang nyari ya untuk di daerah tempat saya. Minimal 125 itu cepat lakunya guys untuk HP-HP yang seperti ini. Ya, saya akan bersihkan bodinya ya, karena bodinya ini kotor dan biasa saya bersihkan dengan minyak kayu putih. Karena dengan minyak kayu putih itu akan memberikan kilap ya, atau jadi dia bisa juga sekaligus membersihkan juga untuk menjaga warna dari bodinya ya. Oke, ini sambil saya bersihkan dan sudah selesai untuk di HP yang kedua atau ini generasi kedua ya. Ya, ini untuk Nokia yang generasi pertama. Modelnya seperti ini, saya tekan tombol power, dia tidak ada respon sama sekali ya. Biasanya untuk kasus-kasus HP Nokia yang kasusnya itu sudah lama rusak, terbengkalai, dibiarkan saja, trik yang sering saya gunakan itu hanya rehot CPU. Oke, ini sudah saya copot untuk bagian casingnya. Lalu saya bersihkan ya untuk di bagian dalamannya. Jadi untuk Nokia yang model seperti ini ya, untuk di kelas-kelas low end itu kebanyakan awet ya, dan kualitasnya juga bagus.
Ya, ini saya congkel ya untuk penutup di bagian CPU. Jadi yang harus saya lakukan biasanya hanya rehot CPU. Ya, tambahin flux dulu. Jadi CPU lalu power semua tergabung menjadi satu ya di IC ini. Oke, ini sudah saya bersihkan juga bodinya. Saya tambahin flux ya untuk di IC-nya. Lalu saya tembak blower di setelan anginnya itu 3, lalu panasnya 4. Jadi tunggu hingga dia itu seperti mendidih ya. Lalu sembari kita goyang dengan pinset, jika dia sudah goyang lalu balik, itu biasanya sudah presisi. Oke, ini sudah selesai rehot CPU. Lalu kita tunggu biar dingin ya. Ya, saya bersihkan dengan thinner untuk sisa-sisa fluknya. Oke, kita akan langsung coba ya. Saya tekan tombol power. Alhamdulillah guys, sudah nyala ya. Dan wah, tapi LCD pecah ya. Sama aja ini LCD pecah. Wah, harus model LCD lagi nih. Ya, saya akan tutup dulu bagian kalengnya ya. Jadi kalau untuk LCD di Nokia ini murah ya. Yang kepo bisa cek di toko online, itu banyak. Ya, ini saya tutup kembali untuk penutup bagian CPU. Oke, sudah selesai ya. Tinggal diganti LCD-nya. Dan untuk LCD ini masih sama ya, untuk di Nokia generasi 2 juga sama. Hanya saja di tipe LCD baru tertentu itu kadang nggak support ya untuk di Nokia yang versi 2 atau generasi kedua. Tandanya dia biasanya gambar acak ataupun hanya separuh. Ya, seperti yang pertama, tambahin flux ya. Setelah tambahin flux, sebelumnya dikerok dulu pinnya, lalu dibersihkan dengan thinner, lalu tambahin flux, lalu disolder ulang. Ya, ini saya sudah siapkan untuk LCD yang baru. Tinggal disolder ulang ya, untuk di pin semua disolder. Lalu presisikan dengan kuku ya, sambil kita solder ke arah atas. Ya, ini sudah selesai guys. Tinggal saya rapikan. Dan kita akan cek ya. Oke, semua berjalan dengan baik ya. Ya, ini ketiga-tiganya sudah kita lakukan mode triple kill. Dan alhamdulillah semua selamat ya. Nah, ini siapkan casingnya dan kita pasangkan tentunya. Jadi untuk di Nokia yang sekarang saya pegang ini generasi ketiga ya. Dan dia sudah dual SIM, berbeda untuk generasi sebelumnya.
Ya, ini sudah saya pasang casingnya dan saya nyalakan ya. Masih ada 2, saya cari dulu casingnya. Ya, ini saya dapatkan di Nokia generasi pertama ya, atau 105. Casingnya warnanya bling bling kacing kacing. Udah lama ya enggak gunakan casing bling bling ini. Namun di counter tuh kebetulan adanya hanya warna ini. Oke, sudah tahapan untuk di HP yang kedua. Lalu saya pasangkan baterai dan kita akan nyalakan. Ya, untuk HP yang ketiga ya. Jadi untuk HP yang ketiga saya juga sudah siapkan untuk casingnya. Nah, kebetulan casing ini hanya ada warna silver ya. Jadi ya apa adanya saja, warna silver. Lalu ya tinggal dirapikan ya. Karena untuk HP-HP rongsokan ini sebagus mungkin ya. Ini saya akan berikan casingnya karena jika dipajang itu lebih mempesona. Oke, kita ritual pengkletean. Are you ready? Emoh ya nggak apa-apa lah. Oke, lalu untuk HP yang kedua, are you ready? Wah, ini bling-bling ya guys. Emoh. Ya, ini HP yang ketiga. Aduh, gagal guys. Ya, jadi tiga-tiganya sudah lebih tampak mempesona ya, dan siap untuk digunakan. Oke, itu saja ya. Semoga bisa dijadikan manfaat dan terima kasih atas supportnya selama ini. Tetap semangat dan sampai jumpa. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.